Halo adik-adik dan sahabat bahasa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Wawan Julian, dalam channel pembelajaran Bahasa Indonesia. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang puisi. Tujuannya agar kita dapat memahami 1. Pengertian puisi, 2. Ciri-ciri puisi, dan 3. Unsur pembangun puisi. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Larik merupakan barisan kata atau gabungan kata dalam setiap deret puisi, sedangkan bait merupakan kumpulan larik atau baris dalam sebuah puisi. Untuk lebih jelasnya, dapat memperhatikan contoh puisi Salemba karya Taufik Ismail berikut ini. Salemba merupakan judul puisi. Puisi ini tersusun atas 7 baris atau 7 larik dan 2 bait. Pada bait pertama puisi Salemba ini terdiri atas 4 baris, dan pada bait kedua puisi Salemba ini terdiri atas 3 baris. Irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Sedangkan rima atau persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait dalam puisi. Perhatikan contoh puisi berikut ini. Perhatikan perubahan bunyi vokal dalam setiap larik puisi pusat berikut ini. Bagian akhir larik pertama menggunakan bunyi vokal I. Bagian akhir larik kedua menggunakan bunyi vokal A. Bagian akhir larik ketiga menggunakan bunyi vokal I. Bagian akhir larik keempat menggunakan bunyi vokal A. Puisi tersebut menggunakan pola persajakan dengan menggunakan perubahan bunyi vokal dalam setiap lariknya. Persajakan disusun secara teratur untuk memberikan kesan keindahan bunyi. Persajakan seperti dalam puisi pusat tersebut dapat disebut dengan teknik rima silang. Selanjutnya, untuk memahami tentang irama, mari dengarkan pembacaan puisi berikut. Doa. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Irama dalam puisi akan sangat berkaitan erat dengan nada atau suasana hati pengarang. Misalnya, ketika suasana hati sedang sedih, maka nada atau irama yang akan menjiwai dalam puisi tersebut juga sedih. Puisi doa karya Chairil Anwar tersebut menunjukkan kepasrahan penulis kepada Sang Pencipta atas segala apa yang telah ia perbuat. Suasana yang dibangun dalam bait tersebut tentunya akan sangat menjiwai jika menggunakan irama dengan suasana khusyuk.
Lalu, apakah hanya dengan membuat rangkaian kata yang terikat dengan irama, rima, larik, dan bait lantas dapat dikatakan sebagai puisi? Tentu saja tidak. Putu Arya Tirtawirya mengatakan bahwa puisi merupakan ungkapan secara implisit atau tidak langsung dengan makna yang tersirat, di mana kata-katanya condong pada makna konotatif. Makna kata konotatif yang dimaksud adalah makna kata yang dapat memberikan kesan atau kiasan terhadap suatu hal sehingga membuat rangkaian kata yang dibuat lebih cenderung kaya akan makna. Perhatikan kembali cuplikan puisi berikut ini. Pusat, serasa apa hidup yang terbaring mati, memandang musim yang mengandung luka. Serasa apa kisah sebuah dunia terhenti padaku tanpa bicara. Perangkaian kata pada baris pertama, serasa apa hidup yang terbaring mati, dalam puisi tersebut menimbulkan kesan hidup tetapi terbaring mati adalah suatu hal yang mustahil. Tetapi jikalau dipikirkan, hal itu memang benar, yaitu hidup yang tanpa perubahan, penuh penderitaan, penuh kekurangan, tanpa ada kemajuan, tanpa kebahagiaan dari dahulu hingga sekarang adalah sebagaimana hidup yang terbaring mati. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka kita dapat menarik simpulan bahwa puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang tersusun atas rangkaian kata yang terikat dengan adanya irama, rima, larik, dan bait, sehingga memiliki nilai estetik atau keindahan disertai pemadatan kata yang kaya akan makna. Selain itu, kita juga dapat mengetahui beberapa ciri-ciri puisi, yaitu pertama, menggunakan irama dan rima untuk membentuk rangkaian kata yang indah. Kedua, perangkaian kata disusun ke dalam larik dan bait. Ketiga, pemilihan kata atau diksi yang padat untuk membentuk kesan makna. Keempat, makna kata cenderung bersifat konotatif atau kiasan. Kemudian kita juga dapat mengetahui unsur pembangun puisi yang terdiri atas 3 lapisan, yaitu pertama, lapisan bentuk, kedua, lapisan bunyi, dan ketiga, lapisan makna. Lapisan bentuk berupa penyusunan perwajahan atau tipografi puisi dalam larik dan bait. Lapisan bunyi dibentuk melalui irama dan rima, sedangkan lapisan makna dibentuk melalui pemilihan dan pemadatan kata secara konotatif. Sekian dulu video penjelasan tentang pengertian, ciri-ciri, dan unsur pembangun puisi. Nantikan video lanjutannya. Jika kalian suka video pembelajaran ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian dengan memberikan like, komentar, subscribe, dan bagikan video pembelajaran ini kepada teman-teman kalian agar kita dapat belajar bersama materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia.
Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.